La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Sebelum ke Pak Tato, Iya. ke virtual terlebih dahulu. Di sana ada Ibu Heriani Fahmi. Ini nampaknya apresiator baru buat kita malam hari ini. Ibu Heriani. Ya, selamat malam. Assalamualaikum Ibu Heriani. Mana ini ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana Ibu ini? Saya Bu Heriani dari Kalimantan. Kalimantan. Oh Ya. iya. Silakan Ibu Heriani. Saya percaya kalau tadi juga Ibu Heriani sudah membaca dan mengikuti pembacaan Gelombang Cinta dengan judul perempuan yang cerdas. Pokoknya, Iya, silakan Bu Heriani. terima kasih. Terima kasih Bu ya diperkenankan untuk bergabung di virtual meeting ini. Saya sangat terharu sebagai perempuan dengan judul Perempuan yang Cerdas, di mana mengkonfirmasi terminologi dari Buya bahwa perempuan cerdas itu sesungguhnya sesuatu yang kalau boleh dikatakan diharuskan, ya. Di mana di sini terminologi yang dipakai betul-betul merujuk mengatakan bahwa perempuan cerdas itu adalah yang akan selalu membujuk suaminya untuk beragama dengan benar. Beragama dengan benar tentunya di sini mungkin yang dimaksudkan adalah bertakwa. Karena dengan bertakwa ini maka kita akan juga mendapatkan sesuatu yang selalu kita doakan di setiap sujud kita, di setiap sujud akhir kita, Rabbana atina fid dunya. Kita akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan mendapatkan surga di akhirat nanti. Hanya dengan takwa, dan itu sumbunya adalah pada perempuan sebagai ummi di dalam rumah tangga. Di sini saya ingin mungkin meminta penjelasan lebih jauh dari Buya bahwa dari beberapa ceramah-ceramah Buya saya dengar semakin meyakinkan saya bahwa Tuhan itu begitu cintanya kepada kita, sangat mencintai kita. Jadi fokus katanya adalah cinta, sangat mencintai kita. Dia menciptakan kulit kita berlapis-lapis. Dia menciptakan mata kita lalu diberinya bulu mata. Itu penjelasan-penjelasan Bu itu kadang membuat saya merinding. Nah, namun saya merasakan bahwa feedback saya kepada Tuhan itu rasanya tidaklah sebesar cintanya Tuhan kepada saya. Tidak sebesar cintanya Tuhan kepada saya. Nah, ini yang saya mungkin ingin meminta dari Buya pencerahan. Kenapa seperti itu? Tidaklah sebesar. Kita kan pernah merasakan jatuh cinta ya Bu ya kepada manusia ya. Katakanlah pada suami kita, pada dulu pacar kita. Kenapa rasa itu tidak seperti itu kepada Tuhan, kepada Allah? Ya katakanlah salah satu contohnya misalnya azan. Azan itu kadang-kadang bukan sesuatu bagi kita. Terdengar azan tetapi ya berlalu begitu aja, tidak membuat kita bergegas untuk menemui Tuhan. Nah itu mungkin apa yang ada, apa yang salah, apakah mungkin karena hijab saya sudah terlalu tebal atau bagaimana cinta saya kepada Tuhan itu tidaklah saya yakin tidak sebesar cintanya Tuhan kepada saya. Saya kira itu saja Bu ya, terima kasih banyak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa sekali. Ini nampaknya juga opininya cerdas nih Bu ya, disampaikan oleh Bu Heriani ini. Gimana Bu ya? Ini kan persoalannya kan seperti semula. Ya tadi kan pertanyaannya kan kenapa kita kok tidak mencintai Tuhan? Kenapa susah banget menumbuhkan rasa cinta itu? Ini sudah saya sering jelaskan. Ciri-cirinya dulu. Wa idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Ketika disebutkan Allah, wajilat qulubuhum, hatinya bergetar. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Ketika dibacakan ayat-ayatnya, keimanan mereka terus semakin bertambah. Ini bukan hayalan,
ketika seorang perempuan yang sangat kucintai memanggil nama saya, Kang Sakur, berdebar nggak? Berdebar. Saya menyahuti nggak? Langsung. Yes. Oke. Ya. Sekarang tadi sholat, Allahu Akbar, itu kan panggilan Tuhan untuk menghadap. Bergegas enggak? Enggak. Berarti belum cinta kan? Iya. Nah, jadi artinya bahwa kenapa kita sulit sekali jatuh cinta kepada Allah? Ya karena dalam kita beragama, ya ini pengalaman saya, ya mungkin juga barangkali sama, ya mungkin syukurlah. Dari sejak kecil saya itu kan belajar agama kan untuk mempelajari syariatnya, yang terdiri dari kewajiban-kewajiban. Fokus itu saja: sholat, puasa, zakat, haji, syarat rukun sholat, batal sholat, cara ruku, cara sujud, semuanya halnya seperti seremonial, tidak melalui pendekatan spiritual, dan tidak diajarkan bagaimana mencintai Tuhan. Iya, seperti itu. Jadi hanya mengenali seremoni-seremoni, cara zakat, cara puasa, ngitung zakat berapa, menghitung-hitung itu saja. Yang sebetulnya mata pelajaran itu tuh tentang zakat, tentang hukuman, tentang tentang muamalah, tentang perdagangan. Itu kan mata pelajaran dipersiapkan untuk seorang yang nanti kelak menjadi hakim. Iya kan? Memutuskan perkara di pengadilan. Itu kan mata pelajaran hukum semuanya. Itu untuk orang yang calon hakim. Kalau Anda pengen mengerti hukum tata negara, belajarnya di Fakultas Farmasi, bener nggak? Jadi sekolah-sekolah agama ini adalah yang dipelajari adalah mata pelajaran hukum, bukan mata pelajaran hidup beragama. Itu menjadi persoalannya, ya kan gitu. Bahkan pelajaran tauhid saja itu ada pesan, belajar tauhid jangan terlalu dalam, nantinya bisa zindik. Jadi cukup dengan 50 sifat aja, 20 sifat wajib, 20 sifat mustahil, 1 wajib sifat jaiz. Kemudian 4 sifat wajib bagi Rasul, 4 sifat mustahil Rasul, dan 1 sifat jaiz. 50 itu aja. Seperti itu aja. Dan mata pelajaran sifat-sifat dan juga itu pelajaran-pelajaran filosofis banget ya. Yang sesungguhnya perlu kita waspadai. Semacam itu. Jadi sejak kapan kita mencintai Tuhan? Dari penghayatan internal kita sendiri. Iya, jadi nanti bisa saya jawab, sudah saya jelaskan seringkali bahwa sebabnya engkau tidak jatuh cinta kepada Allah itu karena selama ini engkau tidak pernah merasakan mendapat kebaikan-kebaikan dari Allah. Iya. Andaikan Anda menolak cintaku, tetapi setiap saat engkau kubanjiri dengan kebaikan-kebaikan. Saya kasih transfer setiap bulan 15 juta. Ya kan begitu? Mobil saya kasih, rumah saya kasih, sebulannya 15 juta. Masih menolak nggak cinta saya? Ya kan? Dengan 15 juta saja Anda sudah goyang hatinya kok. Iya kan? Nah sekarang yang Allah berikan kepada kita berapa jumlahnya? Tak terhingga. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kau menghitung nikmat Allah tak akan terbilang kok. Berlimpah ruah semuanya itu, dan pemberian Allah gratis semuanya itu. Akan tetapi kenikmatan-kenikmatan yang kau dapatkan selama ini kau ingkari semuanya. Engkau tidak pernah merasakan diberi kebaikan oleh Allah. Kenapa Anda tidak merasakannya? Karena selama ini apa yang kau dapatkan engkau klaim hasil dari jerih payah dirimu sendiri. Ya, saya menunggu, telinga saya merindukan ada teman yang mengatakan ketika dapat rezeki
akan mengatakan hadza min fadli rabbi. Ini adalah anugerah dari Allah semuanya. Sudah hampir tidak terdengar orang ketika mendapatkan rezeki mengatakan ini adalah anugerah dari Allah. Rata-rata bilangnya yang ku dapatkan ini adalah hasil jerih payahku, banting tulang dan peras keringat. Ya. Itulah sebabnya, itulah yang menyebabkan kita tidak pernah jatuh cinta, karena kita tidak pernah merasakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Makasih.